saya ingin ke Virginia terlebih dahulu. Virginia, bagaimana suasana pencoblosan di sana? Ya, kalau misalnya Anda lihat di belakang saya ini memang agak lengang ya, sudah tidak ada lagi pemilih-pemilih yang datang karena kebanyakan mereka sudah melakukan tugas negara mereka itu awal-awal tadi sekitar jam 7 ketika TPS ini dibuka. TPS tempat saya berada ini adalah sebuah perpustakaan sebenarnya dan perpustakaan ini tutup hari ini dan kami melihat ada stream of people yang sempat datang lumayan banyak dan sekarang juga kebanyakan mereka menaruh mail-in ballot mereka atau surat suara yang sudah mereka peroleh lewat pos itu ke kotak suara yang sudah disediakan. Jadi kebanyakan warga atau pemilih yang ada di negara bagian Virginia ini juga memberikan suaranya lewat early voting atau pemilihan terlebih dahulu di Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian Virginia. Ada sekitar 2 juta pemilih di negara bagian Virginia ini yang melakukan atau menjadwalkan mendaftarkan dirinya sebagai pemilih awal atau early voters. Sementara total dari pemilih yang ada di negara bagian Virginia ini ada sekitar 5,8 juta pemilih untuk negara bagian Virginia. Sejarahnya negara bagian Virginia selalu voted blue atau memilih untuk Partai Demokrat, kecuali ketika zaman mantan Presiden George W. Bush yang saat itu Virginia ini menjadi salah satu negara bagian yang voted red atau memilih kandidat dari Partai Republikan. Nah, tempat saya berada ini sekitar 20-30 menit dari tempat Kamala Harris nanti malam akan melakukan nonton bareng di Howard University terkait penghitungan suara yang akan dilakukan. Saat ini tempat di sini memang jadi kantong suara yang sangat biru dan akan kita terus pantau bagaimana hasil dari suara di negara bagian Virginia ini. Ya, blue state for Harris. Tapi sejauh ini pengamanannya aman artinya semua ya di Arlington semua berjalan dengan lancar, tidak ada surprises, tidak ada hal-hal yang memang ya of course it's blue for Harris di sana. Tepatnya di daerah Arlington ini memang daerah yang sangat urban ya, yang sangat dekat dengan Washington DC juga. Yang kita tahu Washington DC ini adalah daerah yang selalu voted blue dan sebelumnya juga memang relatif senang. Kalau misalnya keluar dari North Virginia atau Nova, daerah-daerah di utara Virginia itu memang daerah yang lebih banyak memilih atau rural area dari Virginia ini lebih banyak memilih Partai Republik dan memberikan nuansa yang berbeda dibandingkan dengan daerah urban yang ada di Northern Virginia ini. Sementara kalau misalnya kita lihat di daerah Washington DC, pengamanan ini memang sudah diterapkan jauh-jauh hari. Di daerah Gedung Putih itu ada pagar yang sudah didirikan hampir sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Daerah-daerah di Gedung Putih itu tidak bisa dikunjungi secara bebas oleh para turis dan juga sementara dari Howard University tempat nanti malam Kamala Harris akan nonton bareng pemilihan atau penghitungan suara itu sudah dilakukan pengamanan sekitar parameter 1 kilometer di sekitar Howard University itu. Direncanakan penutupan ini akan berlangsung mulai dari kemarin hari Senin hingga tanggal 10 nanti, namun schedule ini akan bisa berubah tergantung bagaimana Pas Pampres atau Secret Service melihat keamanan di daerah tersebut dan juga bagaimana kelanjutan dari penghitungan suara dan juga pemilu di Amerika Serikat. Nitya. Alright, kita akan lihat juga bagaimana di Red States. Kita akan bergabung dengan reporter VOA ada Randy Wijaksana di Florida. Randy, bagaimana suasana pencoblosan di Florida? Terasa red sekali ya? Semakin mereda, semakin padat, semakin kesini nih Tia. Dari tadi saya tiba jam 8 pagi, masih relatif sepi. Sekarang saya kasih lihat suasananya semakin padat. Kenapa semakin padat? Karena memang warga setempat dan media yang bisa Anda saksikan di sebelah kanan saya ini dari berbagai media internasional karena fakta bahwa Kompas TV ada breaking news ini juga menandakan bahwa bagaimana pemilu presiden Amerika Serikat ini menjadi perhatian global. Makanya banyak sekali media-media dari internasional datang ke sini. Dan warga-warga setempat juga datang ke sini karena semuanya sama-sama menanti satu sosok yang juga akan menjadi penentu arah politik Amerika Serikat ke depannya, yakni Donald Trump yang memang kebetulan tinggal di Palm Beach, Florida ini. Saya kasih lihat lagi di sebelah kiri saya. Nah, pemirsa bisa dilihat kaca itu ada emak-emak Florida. Semuanya duduk di atas pagar untuk menanti kedatangan Donald Trump. Mereka juga sudah bergabung bersama para awak media yang sudah mulai berkumpul sejak pukul 7 pagi. Jadi memang tidak ada yang bisa mengkonfirmasi ataupun mengetahui secara pasti Nitya dan saudara Kompas TV jam berapa Donald Trump akan hadir di sini. Informasi mengenai Donald Trump datang ke TPS mana, jam berapa itu semua
tidak disampaikan oleh tim komunikasi kampanye Donald Trump secara eksplisit. Ini mungkin skenario agak berbeda dengan kalau misalnya kita ke Pilpres Indonesia ya, tim komunikasi dari masing-masing capres, cawapres pasti sudah mengkomunikasikan ke awak media 1 hari atau 2 hari sebelumnya, karena mereka ingin exposure. Berbeda halnya dengan di Amerika Serikat ini. Mungkin salah satu kekhawatiran adalah mengenai keamanan, karena lagi-lagi keamanan Presiden Amerika Serikat cukup high risk kategorinya, dan kita juga mengingat bersama ada insiden yang baru terjadi, yakni upaya pembunuhan terhadap Donald Trump pada saat ia melakukan kampanye di Pennsylvania beberapa bulan lalu. Jadi saya juga masih menanti detik-detik kedatangan Donald Trump semenjak pukul 8 pagi tadi. Namun saya bisa gambarkan sedikit suasananya, pengamanannya nampak semakin ketat. Kalau misalnya tadi awak media masih bisa berlalu lalang di jalur pejalan kaki di sebelah sana, Nitya, sekarang sudah tidak bisa karena sudah ada salah satu personal Secret Service atau pas pampresnya Amerika Serikat ya, yang sudah berjaga di situ. Di sebelah sana juga ada sebuah lapangan tenis, ada Secret Service juga berjaga di situ. Tadi juga di belakang saya ini ada area rumputan yang memang steril, sudah dilakukan penyisiran oleh anjing K9, dan tadi ada helikopter juga yang berlalu lalang. Jadi ini semakin menandakan detik-detik kedatangan dari Donald Trump. Yang menjadi pertanyaan adalah jam berapa tepatnya dan apakah akan ditemani oleh sang istri Melania Trump. Karena informasi mengenai bagaimana Melania Trump akan berpartisipasi dalam pemilihan ini juga kita belum banyak informasinya. Ada yang menduga Melania Trump sudah melakukan pemilihan melalui pengiriman surat atau early voting di New York seperti bagaimana ia melakukan sebelumnya. Karena kita ketahui putra dari Melania Trump dan Donald Trump saat ini tengah berkuliah di New York University mengambil jurusan bisnis. Jadi ada kemungkinan besar sang ibu bersama dengan sang anak di New York, bukannya di Florida. Yang pasti kita sudah mendapatkan konfirmasi bahwa Trump akan melakukan pemilihannya secara langsung pada hari ini sejak ia kembali dari misi kampanyenya di Michigan pada pukul 2 pagi nanti. Kita akan update lagi lebih lengkapnya lihat. Oke, to be expected Trump akan datang. Kita akan lihat karena kedatangannya Trump tidak biasa saja ya. Selalu ada sesuatu yang muncul ketika ada Trump. Terima kasih rekan-rekan dari VOA, sudah tadi ada Virginia, kemudian juga ada Randy. Terima kasih teman-teman.